Di episode sebelumnya, Saiyan yang telah berhasil memasuki tubuh Jushi, dia bertemu dengan jiwa Jushi di alam bawah sadarnya. Saat ini dia melihat jiwa itu diliputi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah Saiyan berkata dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya, Jushi pun akhirnya berkata, "Apakah hanya itu saja permintaanmu? Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan itu." Tiba-tiba Jushi berkata dengan sangat tegas kepada Saiyan. Saat ini terlihat air mata yang mengalir dari sudut matanya. Jiwanya menangis. Jushi sebenarnya tidak mau menyerah kepada takdirnya. Namun pada akhirnya dia harus menerima bahwa keberadaannya tidaklah nyata. Jushi benar-benar tidak bisa menerima semua ini. Tidak ada orang lain yang bisa menerima kenyataan seperti itu. Saiyan pun lalu berkata, "Jika kamu bersedia, aku dapat mencoba membantumu untuk terlahir kembali." Lalu Saiyan pun mengamati jiwa Jushi setelah berkata seperti itu. Jiwanya terlihat agak aneh. Lebih tepatnya lagi, jiwa Jushi ini tidak memiliki jiwa yang utuh. Aneh sekali. Pasti ada yang salah dengan jiwanya. Mungkin karena dia adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Supreme. Entah dengan apa dan bagaimana caranya jiwa ini agar bisa melahirkan sebuah roh dan akhirnya bisa melahirkannya sendiri. Gumam dari Saiyan di dalam hatinya saat mengamati jiwa Jushi. Namun sepertinya Supreme memang sengaja meninggalkan sisa jiwa ini agar di suatu hari nanti jiwa ini akan menjadi batu loncatan bagi Saiyan. Lebih tepatnya keberadaan Jushi ini lebih seperti warisan yang ditinggalkan oleh Supreme kepada Saiyan. Dan sepertinya dia bukanlah bidak catur lainnya seperti Saiyan dan yang lainnya. Mereka semua adalah bidak catur setelah kematian Supreme. Masing-masing dari mereka memang sangatlah luar biasa dan menakjubkan. Sebenarnya Jushi juga sangat kuat, tetapi jelas siapapun yang kalah pasti akan digantikan oleh pemenangnya. Ini seperti hukum alam dunia Jianghu. Jika kalian tidak tahu Jianghu, maka Jianghu itu adalah dunia persilatan. Yang kalah akan mati dan yang menang akan bertahan. Apa? Kembali dilahirkan? Tetapi aku tidak memiliki jiwa yang utuh. Lagi pula, apa gunanya dilahirkan kembali? Tanya dari Jushi. Mendengar itu Saiyan pun lalu berkata lagi, "Karena aku sebelumnya telah berjanji kepadamu, jadi secara alami aku akan mencari cara untuk bisa membantumu. Tetapi aku tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun hari ini, seseorang di antara kita tetap harus mati. Hanya dengan cara inilah, seseorang di antara kita akan bisa melanjutkan apa yang harus diselesaikan olehnya." Ucap dari Saiyan kembali kepada Jushi. Sebenarnya, Saiyan dan Jushi ini tidak memiliki dendam sama sekali. Namun takdirlah yang memaksa mereka untuk bertarung. Mendengar itu Jushi pun lalu berkata lagi, "Hidup ini sudah cukup bagiku. Aku tidak memiliki penyesalan ataupun keinginan lagi. Aku rasa tujuanku adalah untuk ini." Jushi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menolak tawaran dari Saiyan ini. Namun penolakan Jushi membuat Saiyan kembali berpikir. Lalu bagaimana dengan Istana Dewa Berburu? Bukankah mereka sangat setia? Aku harap kamu tidak akan menyia-nyiakan mereka. Aku tahu kamu bukanlah orang yang jahat. Satu-satunya kekhawatiran Jushi memang adalah pasukan dari Istana Dewa Berburu. Selama ini dia sudah membangun Istana Dewa Berburu hingga menjadi seperti sekarang. Oh ya, aku ingat satu hal. Apakah kamu ingat Tianan Superstar? Dan apakah kamu memerintahkan seseorang untuk menghancurkannya? Tanya dari Saiyan. Tentu saja kali ini dia akan balas dendam atas kematian dari Wuzan dan memenuhi permintaan terakhirnya. Ini merupakan janji Saiyan kepada Wuzan. Memang segala sesuatu memiliki awal dan akhir, tetapi Istana Dewa Berburu kali ini harus menerima hasil dari apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Tianan Superstar? Jushi menunjukkan ekspresi kebingungan saat Saiyan menanyakan itu. Lalu sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sebelumnya aku memang memerintahkan penghancuran beberapa bintang-bintang. Namun bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang telah mati. Agar bintang-bintang itu segera dapat digantikan oleh bintang-bintang yang baru. Tetapi
Aku tidak tahu tentang bintang yang bernama Tianan Superstar itu. Dari 8 dewa istana dewa berburu, tidak ada satupun dari mereka yang melaporkan tentang bintang itu kepadaku, jawab dari Juicy. Oh, begitu rupanya. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh mereka semua saja, ucap dari Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa Juicy adalah dalang dari semua ini, dan sekarang dia mengetahui faktanya. Kali ini dia tidak akan membiarkan orang yang telah membunuh Wuzan dan menghancurkan bintang Tianan Superstar untuk hidup. Xiaoyan harus menepati janjinya kepada Wuzan. Mendengar itu, Juicy pun hanya menghela nafas dan lalu mengangguk saja. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Jiwa Juicy memejamkan matanya sebelum jiwanya ini benar-benar menghilang. Sepertinya Xiaoyan telah melihat suka dan duka di dalam hidupnya. Meskipun ini hanyalah sisa jiwa saja, ia tetap terasa nyata selama bertahun-tahun ini. Dan seluruh kenangan tentangnya pastilah tidak akan pernah menghilang di mata setiap orang yang ada di alam Xuanyin. Sepertinya aku sudah memahami semuanya di dalam hidup yang tidak sempurna ini, dan tidak ada penyesalan lagi dariku. Kegelapan pun mulai menyelimutinya. Kesadarannya juga berangsur-angsur memudar. Dia sepertinya merasa bahwa baru saja mengalami mimpi yang sangat panjang, dan sekarang dia telah terbangun dari mimpinya. Lalu setelah itu, Xiaoyan pun langsung memasuki tubuh Juicy dengan sangat mulus tanpa halangan apapun. Dia seperti memasuki tubuhnya sendiri. Dia lalu menyatu dengan tubuh itu tanpa gangguan apapun. Sementara itu, setelah sekian lama, mata Juicy tiba-tiba terbuka. Dan mata itu sepertinya memancarkan sisa kesedihan. Jiwa Juicy lah yang sebenarnya telah terluka. Namun sepertinya tubuh ini juga bisa merasakan luka dari jiwanya itu. Saat ini kekuatan Juicy dan juga Xiaoyan telah menyatu, di mana sebenarnya Xiaoyan jauh lebih lemah dibanding dengan tubuh barunya ini. Tetapi jika dibandingkan dengan klon Yonghe yang sudah mencapai langkah ke-6 Immortality, Xiaoyan merasa aneh. Kenapa sosok asli Juicy masih berada di langkah ketiga atau langkah kedua Immortality saja? Melihat klonnya sendiri yang sudah jauh berada di atasnya, Xiaoyan juga menganggapnya ini aneh, dan secara logika Juicy tidak kekurangan sumber daya. Tetapi kenapa dia masih terjebak di langkah ketiga Immortality saja? Saat ini Xiaoyan telah berhasil merebut tubuh Juicy, dan sebenarnya jiwa Juicy juga tidak menghilang sepenuhnya, melainkan jiwa itu juga memasuki jiwa Xiaoyan dan bergabung dengan Xiaoyan dengan cara yang sangat luar biasa. Sepertinya juga jiwa Juicy tidak benar-benar menghilang, melainkan sepertinya jiwa itu juga bergabung dengan jiwa Xiaoyan dengan cara yang luar biasa. Dan jiwa Juicy juga benar-benar tidak menghilang. Ada jiwa yang menyatu ke dalam jiwa Xiaoyan, namun jiwa itu tidak memiliki kesadarannya sendiri. Tetapi jiwa itu bisa menyatu dengan sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Saat penyatuan jiwa itu, Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Malah hanya terasa tubuh fisiknya ini menjadi terasa lebih aneh. Xiaoyan merasakan energi immortality yang datang dari segala arah dan terus-menerus memasuki tubuh barunya. Tetapi Xiaoyan sendiri belum pernah mencapai level immortality, dan dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi di level immortality. Merasakan kekuatan immortality yang memasuki tubuhnya pada saat ini, Xiaoyan mungkin tahu bahwa ini pasti merupakan tanda-tanda penerobosan. Namun, Xiaoyan tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapinya. Meskipun dia telah memiliki klon immortality sebelumnya, Xiaoyan sendiri belum pernah mengalami penerobosan ke level immortality. Apa yang harus dilakukannya saat ini? Xiaoyan pun kebingungan. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menghadapinya. Lalu Xiaoyan memilih untuk duduk bersila saja dan membiarkan kekuatan immortality itu mengalir ke dalam tubuhnya. Dia dapat merasakan kekuatan immortality yang datang entah dari mana. Dia hanya dapat merasakan kekuatan itu naik secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kekuatan immortality yang mengalir di tubuh Juicy pun lalu berhenti. Xiaoyan merasakan kekuatan muncul dari tubuhnya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya, dan ada cahaya aneh di matanya saat ini. Apakah ini sebuah penerobosan? Xiaoyan baru saja merebut tubuh fisik Juicy. Tanpa melakukan apapun,
dia sepertinya telah menerobos ke langkah ketiga atau keempat immortality. Xiaoyan pun tidak mengerti. Terobosan ini membuat Xiaoyan bisa merasakan perbedaan antara immortality dengan fighting gun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menerobos. Xiaoyan hanya bisa merasakan tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan ini tampaknya adalah sebuah penerobosan, karena dia sendiri tidak bisa menyadari bahwa sebenarnya dia telah menerobos dengan cara tiba-tiba seperti itu. Setelah tubuh Jushi menerobos, sesuatu yang aneh juga terjadi kepada tubuh aslinya. Tubuh aslinya yang semula rusak sebenarnya saat ini mulai kembali sembuh, dan meridian yang telah hancur mulai terbentuk kembali. Dan hal ini menyebabkan pemandangan yang aneh pada tubuh asli Xiaoyan. Saat ini telah muncul cahaya immortality di tubuh Xiaoyan. Tunggu dulu, itu adalah kekuatan. Apakah itu juga adalah cahaya kekuatan immortality gumam dari Xiaoyan yang berada di dalam tubuh Jushi? Sinar kekuatan immortality itu datang entah dari mana, dan tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan secara misterius. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan immortality itu. Sinar cahaya itu sepertinya sama dengan cahaya atau sinar yang digunakan oleh armor dewa palsu dan juga klon Yonghe sebelumnya. Sinar kekuatan immortality ini tampaknya memiliki efek penyembuhan kepada tubuh aslinya, di mana sebelumnya tubuh asli Xiaoyan ini telah mengalami keretakan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Kini retakan-retakan itu pun mulai hilang. Cahaya itu benar-benar membuat tubuh Xiaoyan ini kembali utuh dengan sangat cepat. Di bawah kekuatan immortality ini juga, 108 urat poin petir surgawi yang sebelumnya mengalami kerusakan karena dibuka paksa oleh Xiaoyan menjadi utuh kembali. Sementara itu, semua orang yang melihat ini juga ikut tercengang. Mereka dapat merasakan ada kekuatan misterius yang mengalir di tubuh Xiaoyan saat ini. Pemandangan itu juga membuat sang permaisuri yang sedang duduk di singgasana tanduk naganya tiba-tiba lalu berdiri. Dengan anggun dia menatap ke arah sosok Xiaoyan, termasuk dengan pasukan Blazing Army. Semuanya mengamati apa yang sedang terjadi pada tubuh Xiaoyan ini. Saat ini, ratusan ribu tentara dari Blazing Army yang berada di sekitaran sang permaisuri, tidak satupun dari mereka yang mengalihkan pandangan mereka dari tubuh Xiaoyan. Dibandingkan dengan para pasukan istana dewa berburu yang saat ini sudah tidak memiliki pemimpin, mereka terlihat sangatlah menyedihkan. Tentara Blazing Army lebih seperti tentara yang penuh gairah kali ini. Melihat tubuh fisik Xiaoyan yang telah pulih, meskipun sang permaisuri yang berada di atas naga ini tidak mengatakan apa-apa, namun dia tampaknya sedikit lega. Lalu sang permaisuri pun akhirnya menoleh dan menatap ke arah tentara Blazing Army. Matanya yang sudah dipenuhi dengan ketegasan, tidak ada jejak kelemahan seorang wanita di matanya saat ini. Tentara Blazing Army, dengarkan perintahku, ucap dari sang permaisuri. Saat sang permaisuri akan melanjutkan kata-katanya, hati sang permaisuri pun menegang dan matanya berbinar-binar. Keningan terjadi beberapa saat. Lalu sang permaisuri pun melanjutkan kata-katanya. Baiklah, dengarkan perintahku. Semuanya boleh pergi sekarang. Kalian tidak perlu lagi mendengarkan perintah siapapun. Dan saat ini tolong bubarlah, ucap dari sang permaisuri. Suara sang permaisuri itu terdengar sangat lembut. Sebelumnya dia tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan ketika dia mati sekalipun, dia tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Akan tetapi, kali ini dia mengatakannya. Selamat tinggal pasukanku yang tidak terkalahkan. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit di kehidupan sebelumnya. Kali ini aku akan menebusnya, ucap dari sang permaisuri. Ketika sang permaisuri tiba-tiba berkata seperti itu, semua orang menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh kata-kata sang permaisuri ini. Tetapi saat melihat wajah sang permaisuri sangat serius, setidaknya semua orang pasti tahu bahwa akan ada hal-hal yang sangat serius juga yang akan terjadi kepada alam Xuanyin. Setelah sang permaisuri ini selesai berbicara, ratusan ribu tentara Blazing Army pun terdiam dalam waktu yang cukup lama. Namun tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Melihat itu sang permaisuri pun kembali berkata,
Terima kasih semuanya. Kalian telah berjuang untukku sampai saat-saat terakhir kalinya. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi sang permaisuri alam Suanyin. Ucap dari sang permaisuri kembali. Tidak mungkin. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa nih? Apa ini? Terus kumang kena. Wih, kurang dan maradam nih. Pusan dan makin boleh beas. Aduh, alamat korol di wah. Ayo, aduh, udah perang capek-capek itu. Aduh, jangan dibayar orang ini. Mendengar kata-kata itu, kekisruhan pun terjadi. Mereka telah memenangkan pertempuran kali ini. Namun kenapa tiba-tiba sang permaisuri berkata seperti itu? Alamat mau dibayar ya mulai. Gorol di wah. Apakah kalian semua mendengarku? Aku bilang pergi, maka kalian harus pergi, ucap dari sang permaisuri. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sang permaisuri berkata seperti itu. Lalu ratusan ribu tentara Blazing Army semuanya berlutut dan membungkuk kepada sang permaisuri. Hanya mereka yang memahami, dengan adanya sang permaisuri, alam Suanyin ini tidak akan pernah bisa diganggu oleh dunia luar manapun. Setidaknya, sebelum ini, tidak ada sumber daya yang diambil oleh dunia luar. Mereka tidak tahu sudah berapa banyak waktu yang telah mereka lalui di dalam pertempuran bersama sang permaisuri untuk melawan inflasi dunia selama ini. Tentara-tentara Blazing Army yang tidak terkalahkan saat ini berlutut di kehampaan. Dan tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Entah sudah berapa lama waktu yang telah mereka lalui dalam keadaan berlutut seperti itu. Jika kalian bisa memperhatikan dengan baik-baik, tidak sedikit orang yang sudah menangis kali ini. Hanya kenangan yang mendalam yang akan didapatkan dari sebuah perpisahan. Kenangan yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat itu sang permaisuri pun kembali berkata, sepertinya kalian memang tidak akan pernah mendengarkanku. Pada saat ini, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dengan sangat keras di dalam kerumunan itu. Pasukan Blazing Army akan selalu ada di sini untuk sang permaisuri. Dan nyala api yang telah berkobar ini tidak akan pernah hilang selamanya, ucap dari orang itu. Dan segera lebih banyak suara-suara lagi yang terdengar. Dan kemudian seluruh pasukan Blazing Army menggemakan suara-suaranya. Teriakan-teriakan itu terdengar ke seluruh kehampaan alam Suanyin. Enggak malah, enggak mengenal. Wahai, enggak bodoh, kami tidak akan pernah mati. Lepokkan wahai sudu, semuanya semua. Sementara itu, semua pasukan-pasukan dari Istana Dewa Berburu memandang dengan heran. Mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi. Butuh waktu yang tidak diketahui sampai akhirnya suara-suara keras itu perlahan mereda. Sang permaisuri pun lalu melihat ke arah kerumunan dan menghela napas panjang. Benar saja, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini, gumam dari sang permaisuri sambil tersenyum masam. Permaisuri tidak lagi mencoba untuk membujuk mereka yang tidak mau pergi dari sana. Tidak peduli dengan apa yang telah dikatakan oleh sang permaisuri, mereka sepertinya tidak akan pernah pergi. Bagaimana mereka bisa melepaskan hubungan yang telah terjalin dalam pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya ini? Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang baru saja muncul atau baru mampir di channel ini, kalian bisa cek playlistnya dan cek video-videonya, dan mungkin siapa tahu kalian bisa lebih suka. Dan untuk kalian yang sudah ada di sini dari dulu sampai sekarang, tolong di-share sedikit ya, karena gue juga membutuhkan biaya untuk hidup dan listrik untuk bikin skrip. Jadi tadi terdengarkah teriakan-teriakan pasukan Blazing Army? Nah, itu adalah suara-suara hati yang diutarakan melalui teriakan-teriakan Blazing Army. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.